asrama horor di Jawa Timur. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini cerita diambil dari Jawa Timur lagi ya. Sandi adalah seorang mahasiswa yang tinggal di sebuah asrama bekas peninggalan Belanda. Ia baru saja seminggu tinggal di asrama itu. Namun, ia sudah mengalami serangkaian aneh yang terjadi di asrama. Semua bermula dari salah satu teman asramanya yang bercerita kepada Sandi. Temannya bercerita bahwa ia bisa bertemu dengan penghuni asli asrama ini jika keluar unit di antara jam 4 pagi. Kemudian, teman itu bercerita bahwa dulu ada penghuni asrama yang gantung diri di kamar mandi kosong. Dan sejak itu, kamar mandi itu tidak pernah dipakai. Tapi, Sandi tidak percaya dengan semua cerita yang dibawakan oleh teman-temannya. Sampai suatu hari, Sandi yang sudah tinggal selama 2 minggu di asrama itu sudah mulai bosan dengan cerita horor yang dibuat oleh temannya. Di saat dia mencoba melupakan cerita mistis itu, Sandi mendadak mengalami peristiwa aneh. Asrama mendadak diterpa angin yang sangat kencang. Terpaan angin itu membuat pintu dan jendela asrama tertutup dengan kencang. Namun, Sandi menghiraukan situasi itu dan melanjutkan tidurnya. Pada jam 2 pagi, seorang temannya mendadak memanggil Sandi. "Hei Sandi, ada apa Wahyu?" ucap Sandi yang masih setengah sadar. San, ada suara yang memanggil kamu." Iya, jadi satu kamar ada 2 orang ya guys. Jadi temannya tadi mengingatkan Sandi kalau ada yang memanggilnya di luar. Oh iya, Kak Sandi ini laki-laki ya Kak. Jadi ada Sandi, ada juga Wahyu di dalam kamar. Mendengar ucapan si Wahyu, Sandi mencoba mencari suara yang dimaksud Wahyu. Sampai akhirnya ia sadar bahwa benar ada seorang perempuan yang di luar asrama sedang memanggilnya. Ia lalu melihat wajah seorang wanita berambut pirang dan tanpa mata di daun jendela. Sandi yang terkejut langsung berteriak kencang. Setelah itu, ia sadar berada di tengah-tengah sawah yang berada tidak jauh dari asrama. Sandi lalu bergegas kembali ke asrama. Dan apa kalian tahu, inilah plot twistnya. Setibanya di asrama, semua penghuni asrama menatapnya dengan bingung. Keesokan paginya, Sandi juga dipanggil oleh kepala sekolah dan bertanya kemana saja dia selama 1 bulan ini. Bingung kan Sandi? Pasalnya dia merasa dia ada di sana loh. Tapi kenapa orang-orang menganggapnya dia hilang selama 1 bulan? Sandi tidak mengingat apapun. Teman-temannya juga mengaku bahwa ia sudah menghilang dari asrama selama sebulan. Dan di tengah kerumunan penghuni asrama, Sandi menyadari ada seorang yang sudah tidak asing lagi baginya. Siapa dia? Ya, dia adalah wanita tanpa mata yang tersenyum kepadanya. Wah, plot twist banget ya kawan. Oh ya, teman-teman yang suka cerita aku, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.